Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri beserta tim oposisi yang hadir pada forum debat daring pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Saraya Syifa Salsabila dari SMA Negeri 106 Jakarta sebagai tim oposisi. Pada debat kali ini, saya berdiri tegak menolak mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Para hadirin sekalian, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik lagi, bukan awal dari beban finansial yang harus ditanggung oleh generasi-generasi muda sejak usia-usia dini. Dalam hal ini, pihak pemerintah mencoba menawarkan student loan sebagai solusi atas mahalnya biaya pendidikan. Namun, kami percaya bahwa solusi yang dibangun atas sistem utang bukanlah solusi yang tepat bagi negara Indonesia. Karena ketika mahasiswa dipaksa untuk meminjam uang demi mendapatkan suatu pendidikan, maka yang lahir bukan hanya lulusan sarjana yang sukses, tetapi juga generasi yang memulai hidupnya dengan tekanan ekonomi. Para hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan dua argumen untuk menolak mosi tersebut. Argumen yang pertama, student loan berpotensi menjerat mahasiswa dalam lingkaran utang berkelanjutan. Kita harus melihat fakta yang sudah terjadi di negara lain, misalkan negara Amerika Serikat sebagai negara yang dikenal luas menerapkan sistem student loan. Di Amerika, banyak lulusan universitas justru hidup dalam tekanan utang pendidikan selama bertahun-tahun setelah mereka lulus. Bahkan sebagian masih membayar pinjaman hingga usia dewasa akhir nanti. Hal ini membuktikan bahwa student loan tidak selalu menjadi solusi pendidikan, tetapi dapat berubah menjadi beban finansial yang terus menghantui suatu individu. Mengapa hal ini berbahaya jika diterapkan di negara Indonesia? Karena kondisi ekonomi negara Indonesia jauh berbeda dengan negara di Amerika Serikat. Tidak semua lulusan perguruan tinggi langsung memperoleh pekerjaan tetap dan berpenghasilan tinggi. Banyak sarjana yang masih menganggur, bekerja paruh waktu, bahkan mereka masih menerima upah dengan gaji yang sangat rendah. Bayangkan para hadirin sekalian, ketika seseorang baru lulus, belum memiliki pekerjaan yang stabil, tetapi sudah dibebani oleh kewajiban untuk membayar cicilan pendidikan. Hal tersebut dapat memicu stres finansial, tekanan mental, dan ketidakstabilan seseorang dalam menempuh hidupnya. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial untuk masa depan generasi muda akhirnya berubah menjadi sumber kecemasan ekonomi generasi muda. Yang kedua, student loan tidak benar-benar menyelesaikan masalah ketimpangan pendidikan. Pihak pemerintah mengatakan bahwa student loan membuka akses penuh bagi semua orang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru sering takut mengambil pinjaman student loan tersebut karena khawatir mereka tidak mampu membayar di masa yang akan mendatang. Mereka sadar bahwa kondisi ekonomi keluarganya tidak stabil untuk membayar pinjaman yang di masa yang akan datang. Mereka takut setelah lulus tidak mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk melunasi utang-utang tersebut. Akibatnya, kelompok kurang mampu tetap akan merasa terhalang untuk pendidikan bahkan kuliahnya nanti. Sedangkan yang lebih berani untuk mendapatkan pinjaman ataupun mengambil pinjaman student loan tersebut biasanya dari kelompok ekonomi menengah bahkan yang ke atas. Karena mereka merasa mampu, merasa aman, finansialnya cukup besar dan dapat membayar pinjaman-pinjaman student loan saat mereka lulus kuliah nanti. Artinya, student loan tidak benar-benar menciptakan kesetaraan pendidikan. Sistem ini justru berpotensi memperbesar ketimpangan sosial, bahkan ekonomi. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia bukanlah pinjaman pendidikan, melainkan subsidi pendidikan,
perluasan beasiswa, penurunan biaya kuliah, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama di wilayah terpencil karena sulit sekali untuk mengakses pendidikan, apalagi kuliah. Karena akar masalah pendidikan di Indonesia adalah mahalnya suatu akses pendidikan, bukan kurangnya hutang. Para hadirin sekalian, pasti pihak pemerintah mungkin akan mengatakan, dan pastinya ini akan mengatakan, tenang, bunganya tuh akan rendah. Aturannya diawasi oleh pemerintah, apalagi negara. Bayarannya setelah kerja, jadi bisa untuk membayarnya. Namun, saya tegaskan sekali lagi, bahwa masalah utamanya bukan sekedar bunga. Masalah utamanya adalah ketidakpastian masa depan anak muda di Indonesia. Tidak ada yang dapat menjamin semua orang setelah lulus langsung sukses, ataupun tidak ada yang dapat menjamin semua orang akan mendapatkan pekerjaan yang stabil setelah mereka lulus kuliah nanti. Dan negara Indonesia ataupun suatu negara tidak boleh membangun suatu sistem pendidikan di atas ketidakpastian hidup generasi muda negara Indonesia. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa solusi pendidikan negara Indonesia bukan memperluas hutang pendidikan, tetapi memperluas beasiswa, subsidi, dan pemerataan akses kuliah yang benar-benar terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat ataupun generasi muda negara Indonesia. Karena pendidikan harus menjadi jalan menuju masa depan yang cerah, bukan awal dari beban cicilan hidup ataupun menghantui ekonomi suatu generasi muda di Indonesia. Maka dari itu, saya dari pihak oposisi dengan tegas menolak mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.